Oke, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sukses, terima kasih kepada semua teman-teman. Dan terima kasih banyak juga pada Bapak dosen yang tercinta. Pada pertemuan kali ini kita masuk kepada agenda yang utama kedua, LK kedua atau KB kedua mengenai perkembangan kognitif peserta didik. Di sini diharapkan mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan mengenai peserta didik itu sendiri. Yang pertama, harus mengetahui tentang tahapan anak, bahwa anak memiliki tahapan yang berbeda ditinjau dari sudut psikologinya. Oleh karena itu, setelah memahaminya, maka bisa melihat, mendengarkan, bahkan mengevaluasi di hadapan anak ketika menyampaikan suatu materi. Yang kedua, pada perkembangan kognitif peserta didik ini, kita harus mengacu kepada definisi, bahwa definisi yang tertuang menurut Piaget, seorang anak tidak dapat menerima pengetahuan secara langsung dan tidak bisa langsung menggunakan pengetahuan tersebut. Tetapi pengetahuan tersebut akan dapat secara bertahap dengan cara belajar secara aktif di lingkungan sekolah. Ini kata kuncinya. Orang akan pintar harus masuk sekolah. Teorinya seperti itu. Kalau tidak disekolahkan, sulit untuk menggapai sebuah kepintaran. Selanjutnya, kawan semuanya, al-ahdaf al-aqliyah adalah suatu agenda yang sangat kuat tentang perkembangan kognitif mengenai perkembangan intelligence quotient, pengembangan akal kita. Di dalam perkembangan kognitif ini kita dikenalkan dengan beberapa aspek. Yang pertama, ada konsep yang disebut dengan konsep berpikir anak. Ada berapa sih konsepnya? Baik, kita lihat. Ada 3. Yang pertama, ada konsep persepsi. Yang kedua, ada konsep perhatian atau atensi. Yang ketiga, ada konsep memori. Ini jelas. Persepsi, atensi, dan ingatan merupakan karakteristik kemampuan dalam proses atau keterampilan kognitif peserta didik. Selanjutnya, kita pun memahami tentang kecakapan berpikir kritis. Mengapa perkembangan kognitif peserta didik ini dipelajari oleh seorang guru? Itu untuk mengetahui kecakapan berpikir kritis si anak supaya lebih berkembang sehingga ada perubahan atau new way-nya muncul, paradigmanya muncul. Bagaimana si anak yang tadinya diam akan lebih bereaksi aktif, yang tadinya tidak berani akan langsung dia berpikir kritis. Yang mana pada berpikir kritis ini ada beberapa identitas yang jelas. Satu, mengidentifikasi asumsi yang tidak dinyatakan. Yang kedua, mendeteksi bias atau menemukan penyimpangan. Yang ketiga, mengidentifikasi kekeliruan logika. Yang keempat, mengenal ketidakkonsistenan logika. Yang kelima, mengenali ketidakkonsistenan logika, dan di situ ada yang disebut dengan alur penalaran. Lanjut, yang keenam adalah menentukan kekuatan alur argumentasi atau tuntunan. Di sini udah bisa dilihat bahwa fenomena yang terjadi di saat kita mengetahui tentang perkembangan kognitif peserta didik, maka harus ada keselarasan dan keserasian supaya tercapai sebuah tujuan. Yang mana tujuan itu sudah kami lihat bahwa ada capaiannya, subcapaiannya. Satu, bahwa perkembangan kognitif peserta didik ini harus bisa didefinisikan, dan definisinya harus mengambil dari pakar. Yang kedua, kita benar-benar melihat yang disebut dengan karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Selanjutnya, kita menguraikan komponen keterampilan kognitif di peserta didik dan mendeteksi faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik. Selanjutnya, menganalisis implikasi perkembangan kognitif peserta didik dalam pembelajaran.
itu adalah poin-poin penting yang menjadi subcapaian dalam pengembangan kognitif peserta didik. Baik Bapak Ibu semua dan kawan-kawan yang berbahagia, pada poin terakhir kita melihat bagaimana caranya untuk memberikan keilmuan kepada anak supaya meningkat kognisinya, pola pikirnya. Maka ada salah satu cara latih mereka dalam berpikir dengan beberapa teknik. Di antaranya, latihlah mereka menganalisis. Cara menganalisis itu yang pertama, ambillah kata kuncinya. Yang kedua, kumpulkan data sambil benar-benar diperiksa kejelasannya. Lalu amati objeknya. Setelah diamati objeknya, lakukan pertimbangan pengujian terhadap kualitas daya dan baru simpulkan lewat penyajian. Mungkin itu adalah salah satu jalan yang bisa menciptakan karakter di dalam jiwa seorang guru untuk mengimplementasikan keilmuan, membangkitkan kognisi siswa supaya siswa memiliki satu, intelijensinya, yang kedua, emosionalnya, terus ada yang disebut dengan spiritualnya. 3 korelasi yang signifikan yang akan mengubah paradigma sehingga manusia akan bisa dikawal menjadi manusia seutuhnya kamil mukamil. Rupanya video pembelajaran perkembangan kognitif peserta didik pada hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. See you later tomorrow.